Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang kita hormati, kita muliakan, segenap guru-guru, Ustaz Ustaz Romli, dan juga segenap pengurus mushola, iman, Bapak yang saya tahu Pak Haji Sukojo ya, dan yang lainnya, dan juga orang tua kita Pak Uci, semua orang tua, maaf yang tidak disebutkan satu persatu, tidak menghormat dan ta'zim. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya sehat dan senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita semua. Segenap jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu kembali setelah 2 bulan atau 1 bulan? 1 bulan kita belum bertemu, tapi alhamdulillah hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan ilmunya buat kita semua dan menjadikan kita pribadi yang semakin baik dari hari-hari. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, bisa kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita awali kajian kita, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Walau untuk pengarang kitab Syekh Salim Sumer Al-Hadrami, dan juga syarah dari kitab Sabrina An-Najah Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Qurtani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ilmu beliau di dunia wal akhirah. Ala alihi wa quliniya sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala. Berhubung ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyi al-azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masih pendahuluan. Udah berapa lama ini kita lagi? Mau buru-buru selesai apa kita nikmatin aja? Nikmatin aja. Kalau mau buru-buru selesai, kita selesaikan hari. Pelan-pelan aja ya, karena kita ngaji bukan sehari 2 hari ya, tapi kita ngaji sampai akhir hayat hidup kita. Jemaah sekalian, Musannif rahimahullah
menghafal kitab ini dan menyampaikan kepada kita. Kita sekarang pada kalimat wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallallahu artinya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada siapa? Wasallama ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu dalam artian zadallahu adfan wa ta'zim. Solawatnya Allah itu berbeda dengan solawatnya kita selaku makhluk, ya. Selaku hambanya. Kalau Allah itu bersolawat kepada hambanya, artinya Allah itu menambahkan, ya, adfan, kasih sayangnya, wa ta'zimah, dan pengagungannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beliau, ya, di dalam kandungan sampai orang-orang yang ada ikut bersama beliau itu kebagian rasa kasih sayang dan keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan ditinggal ayahnya semenjak di dalam kandungan. Betapa Allah sangat memperhatikan Nabi kita. Bahkan alam raya ini dijadikan karena cahaya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cahayanya sudah Allah turunkan ke alam raya, ya, dalam rahimnya Ibunda Siti Aminah, itu Ibunda Siti Aminah, ya, walaupun dalam kondisi sedih, ada pengantin baru, ya, belum lama. Kalau bahasa kita pengantin anyar, ya. Suaminya pergi berdagang, nggak taunya nggak pulang. Yang pulang nama, ya. Dan baru girang, kenapa? Karena udah ada benih janin hasil dari pernikahan. Dan Nabi Muhammad ini dalam kitab Muhammadun Insan Kamil yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, itu merupakan makhluk yang toharatu nasabi, yang nasabnya itu terlindungi. Nasabnya dari Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib terus sampai Nabi Adam itu semuanya berasal dari keturunan-keturunan yang suci, berasal dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Jadi terjaga tuh silsilahnya Nabi kita dari zamannya Nabi Adam. Tidak ada satupun min sifahin, gitu, dari hasil perzinahan. Jadi dari asal usulnya, dari nenek moyangnya, dari buyut-buyutnya itu Nabi kita itu berasal dari pernikahan. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kandungan, Ibunda Siti Aminah merasakan kesedihan, tetapi jangan sekalian Allah karena sayangnya kepada kekasihnya ini, itu Ibunda Siti Aminah selalu tiap malam didatengin, ya, bukan makhluk-makhluk biasa Allah datengin. Allah datengin para malaikat-malaikatnya, malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, terus semua malaikat nemuin namanya Ibunda Siti Aminah. Sampai itu para nabi-nabi ruh-ruhnya itu nemuin Ibunda Siti Aminah.
Siti Aminah apa Fatimah? Aminah. Sebab udah banyak yang kagak baca sejarah Nabi, akhirnya Aminah apa Fatimah ya. Ya, apalagi tangganya Fatimah, ingatnya Fatimah aja. Ya. Padahal ibunda Siti Aminah. Dan ibunda Siti Aminah ini nggak pernah merasakan kesepian. Kenapa? Karena banyak hiburan dari makhluk-makhluk Allah yang mulia. Ya. Dikabarkan innaki qad hamalti sayyidul anbiya, engkau sedang mengandung pemimpinnya para nabi, engkau sedang mengandung pimpinannya manusia, engkau sedang mengandung makhluk terbaik. Jadi ibunda Siti Aminah ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Yang kalau di dunia ini ya orang yang paling soleh belum tentu punya keistimewaan seperti ibunda Siti Aminah. Nah, ada nggak wali Allah yang didatengin sama malaikat Jibril? Ya, didatengin para malaikat Allah, didatengin para ruh-ruh para nabi. Ada nggak? Ya. Tapi ibunda Siti Aminah didatengin, merasa terhibur gembira, nggak pernah ngerasa berat ketika mengandung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita selalu diajarkan bahwa begitu sayangnya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka setiap saat Allah senantiasa memberikan salawatnya, salamnya, memberikan rahmatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Senantiasa mengagungkan namanya, nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat, aku tinggikan namamu wahai Muhammad. Ya kan? Kenapa kita nyebut nama Nabi Muhammad? Enggak ada bosan-bosannya. Ya kan? Ada yang bosan menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, bahkan Imam Busiri menjadikan namanya ini ya, sebagai jaminan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam syair Burdah. Namaku sama dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada riwayat menyatakan kalau namanya yang pertama kali masuk surga tuh yang ditulis namanya nama Muhammad. Jadi nggak kayak di sekolah, absennya kan dari rumah yang dipanggil duluan A, ini enggak. Nanti yang masuk surga yang ditulis nama-nama Muhammad dan nama-nama A. Ya. Jadi keistimewaan Nabi itu dari semenjak beliau belum lahir sudah menunjukkan keistimewaan. Apalagi peristiwa ketika lahirnya Nabi kita. Yang belum pernah terjadi itu terjadi. Ya. Kerajaan lagi megah-megahnya runtuh, bikin menara 14 menara kerajaan Kisra itu runtuh ya Mas. Ya, air yang katanya nggak pernah kering ketika Nabi kita lahir kering, tapi sawah-sawah yang tadinya kering menjadi subur. Jadi sesuatu yang dianggap hebat pada saat itu dan berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian, ya, kabar tentang lahirnya manusia terbaik ini itu udah viral. Jangan sekarang viral. Udah jadi trending topik. Udah jadi berita hangat. Hot news. Ahli kitab tuh baca kitab dia udah tahu bahwa nanti akan lahir nabi terakhir akhir zaman ya, yang akan membawa kesejahteraan buat alam raya. Dan hampir kita semua ya, dalam dogma, dalam doktrin-doktrin agama itu mengenal namanya Ratu Adil ya. Nanti akan datang juru selamat Imam Mahdi ya, yang akan memperbaiki kondisi alam raya. Kira-kira kita tungguin banget kayak di Indonesia Noto Nugoro ya. Soekarno ya. Ada kan itu ramalannya Jayabaya ya. Iya. Jokowi Dodo. Ya.
Iya. Jadi ya, kita nungguin mau siapa sih ini negarawan kita yang bakal memperbaiki negara kita. Ya tungguin tuh. Makanya rame nih, siapa sih ditunggu-tungguin. Ya. Bahkan kata Gus Bah itu ya, sampai para dukun-dukun itu ya, mereka juga lagi nyari-nyari tahu siapa nih. Karena kalau Nabi Muhammad turun, itu berita langit bakal keluar. Enggak semua bisa masuk mengakses informasi langit. Ya, wah ini terakses kita bakal terbatas. Ya, jin-jin udah nggak bisa nyari berita dari langit. Maka dicari tahu betul. Karena orang-orang dulu, ya, itu datang ke para dukun-dukun itu pengen tahu informasi langit apa sih yang bakal terjadi. Jadi dukun-dukun dulu juga ya, di masa sebelum Nabi itu hebat-hebat karena bisa ngambil informasi dari langit. Jadi semuanya udah pada tahu nih, nungguin. Itu ibarat kata konser siapa ya? Konser yang artis terkenal atau penyanyi terkenal itu, wah udah pada ngumpul di panggungnya segede-gedenya, lampunya nembak kemana-mana, ya. Pas diumumin, inilah, kan cahaya muncul ya. Udah kayak gitu tuh. Pas keluar tuh, wah pada terkesima semua. Makanya malaikat itu pada baris di langit. Pengen menyaksikan kelahiran manusia terbaik. Semuanya hewan-hewan udah ngomong gitu. Nanti pun bifamin. Ya. Pada membicarakan ini kelahiran ini akan lahir manusia terbaik yang bakal mikir bukan cuma manusia, kita juga dipikirin. Ya, sampai pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak ada satu makhluk pun yang kelaparan. Ya. Hebat kan gitu, sampai nggak ada satu makhluk pun yang sampai kelaparan. Kalau sekarang kira-kira banyak nggak yang kata binatang, manusia aja banyak kehilangan kan ya. Makanya mereka arepin nungguin. Wa qusiyatil ardu ba'datul lijadbiha, dan bumi yang tadinya gersang itu dengan adanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mulai menyubur. Kemudian pohon-pohon yang tadinya kering mulai menghijau, bahkan dikatakan ya itu buah-buahnya lil jani-jana, merundukkan buahnya supaya gampang dipetik. Saking girangnya. Ya. Menyambut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini tanda betapa Allah sangat mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ada di sekitar Nabi itu merasakan kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi. Halimatus Sa'diyah, ya, seorang kampung, ya, Bani Sa'diyah yang miskin, ya, yang punya kambing kurus-kurus, yang punya keledai juga kalau jalan lambat. Tapi ketika memelihara Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengasuh Nabi Muhammad SAW, merasakan berkahnya. Tadinya kambingnya kurus-kurus, jadi gemuk. Tadinya susunya nggak ada, jadi banyak. Ya. Keledainya jalan paling belakangan, makanya dapat bayi. Yang lain kan dari sukunya dia udah pada dapat bayi ke kota atau ke Mekah. Dia belum dapatnya sisa. Wah, belum sisa. Dia tanya sama suaminya, itu ada bayi, cuma bapaknya udah ada. Gimana? Kata bapaknya udah bawa aja. Kita malu ntar yang lain udah pada bawa bayi, kita belum. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya udah dari bawah dah. Itu namanya dapatnya belakangan, pulangnya duluan ke belakangan. Nah, pulangnya duluan ke belakangan, dapatnya belakangan. Yang lain udah pada jalan pulang. Jadi jalannya belakangan, cuman nyampenya duluan. Keledainya jalannya jadi cepat. Ya. Ini sebenarnya bukan sekedar cerita. Ini buat ngeyakinin kita bahwa kita itu kalau mengamalkan apa yang Nabi ajarkan berkah. Udah dirasain semuanya sama orang-orang yang mengamalkan, ya, pada masa Nabi, orang-orang yang dekat sama
merasakan kedukaan. Sampai orang yang paling gedek sama Nabi dapat kasih sayangnya Allah. Ya. Siapa orang paling gedek sama Nabi Muhammad? Ya. Sampai di dalam Al-Quran dibilang celaka. Siapa itu? Abu Gosok. Abu Lahab. Kullama yaumal isnin, setiap hari Senin, khufifa, diringankan azab kuburnya, siksa kuburnya. Ya. Dikatakan bagaimana kamu? Aduh, saya di neraka, kagak enak banget. Ngopinya kopi pahit. Tapi bukan kopi Arabica, bukan kopi espresso, bukan americano. Kopinya terbuat dari darah yang mendidih, yang panas. Kalau diminum, habis tenggorokan jadi bocor. Tapi kullama yaumul isnin, setiap hari Senin itu Allah izinkan keluar air dari jempolnya yang meringankan siksa kuburnya, meringankan siksanya dia di neraka. Kenapa? Sebab dia kira waktu Nabi Muhammad lahir. Jadi sampai di alam akhirat, di alam barzakh, itu orang yang pernah gembira sama Nabi itu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Kalau jangan sampai kita gak girang, ya, artis aja datang kita girang banget. Padahal kebanyakan artis ngajak kita kemana? Ke jalan Shirathul Mustaqim, apa maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak upaya-upaya ini kalau umat Islam ikutin Nabi Muhammad semuanya, ini Islam bakal maju. Maka dibikin kita jauh dari Nabi Muhammad. Contohnya dibikin kita gedeg kalau datang hari Senin. Ya, mandi atau mandi? Kalau orang sono ngomongnya mandi, kalau kita mandi itu jangan benci mandi, ya. Ntar kagak bersih. Dibilang jangan benci hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin mulai apa ini hari Senin? Mulai pakai sepatu, mulai pakai kemeja, mulai masuk sekolah, mulai masuk kantor. Karena dalam agama Yahudi, agama Nasrani, Sabtu, Minggu, libur. Senin kerja. Itu ke bawah sampai kita. Ama agama kita, itu agama Nabi Muhammad ngajarin illal ladzina amanu wa amilus sholihat dan beramal. Makanya kita dikasih hari Senin, tandanya kita harus sudah mulai bekerja. Orang beriman jangan diem aja. Makanya tahun Hijriah, ya, itu diawali dengan Nabi bergerak, Nabi pindah, kagak diem. Itu ya Mas kalian. Ya, jadi kita diajarkan dalam ajaran kita sampai dipilih hari Senin, kita hidup bukan suruh diem, kita hidup suruh bekerja, suruh berbuat. Hidup itu adalah perjuangan. Islam ngajarin begitu. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 99 kalau tidak salah, itu dari 95 sampai ayat 100 itu menerangkan tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang terbunuh. Ya, terbunuh, diambil nyawanya sama malaikat, ditanya, "Kenapa ente bisa terbunuh?" "Kunna mustad'afina fil ardh," kami lemah di bumi. Terus ngapa kalau kondisinya udah lemah? Ya udah kamu nyerah aja, diem aja. Terus ditanya sama malaikat, "Emang ente kagak lihat bumi Allah tuh luas? Udah tahu di sini payah, pindah, cari, berusaha." Ada yang begitu. Ajaran agama kita jangan berdiam diri dalam kesulitan. Berbuat aja. Jangan mikirin masalahnya, tapi pikirinnya bagaimana kita bisa menjalaninya dengan baik. Ya. Jadi sampai dibuat kayak gitu. I hate Monday, saya benci hari Senin. Karena semakin orang cinta sama Nabi Muhammad, semakin dia bertambah kualitas hidupnya.
Kita ini kan bilang doang kan cinta, tapi kita nggak pernah berupaya mencari tahu siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Semua orang yang mengenal Nabi tambah cinta, karena nggak ada celah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kekurangannya nggak ada. Kalau kita nih diceritain dari semenjak kita lahir, kita melek, dari kita tidur, melek sampai tidur lagi, itu kira-kira diceritain semua, kira-kira kita banyak malunya kalau kan. Si Anu kalau tidur begini, kalau bangun tidur begini, si Anu kalau buang air besar begini. Kira-kira kita diceritain itu malu apa enggak? Kita lagi buang air besar ceritanya begini-begini, malu kita. Kalau tidur keluar anu ngiler, kalau bangun tidur belekan, ya kan? Kita kan kalau keluar rumah yang keren-kerennya doang, yang jeleknya kita umpetin. Tapi Nabi Muhammad semuanya dipisahin. Ada jeleknya Nabi? Enggak. Semuanya bagus ya. Dari baik kholaknya, baik dalam bentuk fisiknya, baik dalam bentuk pribadinya, semuanya penuh dengan kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanda Allah bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah terus tambahkan rasa kasih sayangnya, rahmatnya dan pengagungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam ini artinya keselamatan, ya. Minan naqais, dari segala kekurangan-kekurangan. Nabi Muhammad gak ada kekurangannya. Kalau kerja keringatannya wangi apa enggak? Jadi orang tahu nih kalau Nabi Muhammad habis lewat di satu gang, wah tadi nih Nabi Muhammad dari sini. Kenapa? Karena bekasnya wangi. Kalau kita nih habis kerja keringetan, wah kita lewat satu gang orang nyium kira-kira, wah jangan ini mah, baunya begitu ya. Tapi Nabi Muhammad badannya wangi, bahkan dikatakan nggak pernah laler nempel. Laler kan namanya ya, yang bentak-bentak yang wangi. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini memiliki derajat tertinggi dari semua makhluk. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi terdahulu ya, bahwa Allah akan utus nanti seorang nabi ya, bagaimana kalian wahai para nabi-nabi, kata nabi-nabi tersebut ya, kami semua ini akan beriman kepada nabi dan kami akan menolong Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dakwah. Jadi nabi-nabi terdahulu itu berikrar begitu. Cuman mereka ya udah lewat masanya. Yang beruntung siapa? Yang beruntung sekarang orang yang masih hidup dan mengamalkan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Umatnya aja disebut umat yang terbaik. Umat yang terbaik kita. Kita ini banyak keistimewaan-keistimewaannya. Biar kata diciptainnya belakangan, kan ini makhluk akhir zaman semua kita. Iya kan? Tapi karena kita punya nabi namanya Nabi Muhammad, itu nanti giliran masuk surga disuruh duluan umatnya Nabi Muhammad. Kata umatnya Nabi Adam, kita yang menciptain duluan, kita yang udah puluhan ribu tahun nungguin ya, giliran masuk surga duluan serombongan. Kadaluarsa, ya, berkadaluarsa expired. Ya. Masuk surga duluan dilihatin kita umat-umat terdahulu ya Allah beruntungnya. Bahkan para nabi-nabi itu mereka, Nabi Musa pernah izin, kalau begitu jadikan saya dari umatnya Nabi Muhammad aja. Karena ilmu umatnya aja udah bisa melebihi dari punya ilmu seperti para nabi-nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menghidupkan orang dengan izin Allah semuanya ya, pernah menghidupkan orang mati. Itu ilmunya siapa itu? Mukjizatnya siapa dulu tuh? Bisa menghidupkan orang mati. Tuh, jadi Nabi kita dikabarkan ya waktu Isra Mi'raj Nabi jadi imam dari para nabi-nabi. Ya. Makhluk yang bisa nembus sampai berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melangit pertama aja kalau kagak pakai ini. Ya kita lihat astronot itu buat nembus langit pertama aja. Enggak tahu langit pertama ditembus atau belum ya. Pakai tabung, pakai apa. Nabi Muhammad SAW ya.
Allah beri kemuliaan, keutamaan, ya. Bisa beliau embus sampai langit yang ketujuh, ya. Sampai berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah terus kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushollun ini fi'il mudhari present continuous tense. Selalu. Jadi nggak ada bosan-bosannya. Selalu bersolawat, selalu menambah rahmatnya, ya. Menambah kasih sayangnya, menambah keagungannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu tuh penghormatan Allah, sholawatnya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah kalau para malaikat, ya, itu bersolawatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Itu mendoakan Nabi kita, ya, memohonkan ampun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kalau para malaikat. Nah kalau kita nih, bagaimana kita manusia bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Itu dikatakan kalau kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu artinya kita mohon supaya Allah terus menambahkan keagungannya buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau keagungan Nabi semakin bertambah, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bakal kebagian keberkahannya umatnya. Kita punya orang dekat sama pemimpin negara ini, maka nanti kalau kita mau ketemu, ya, Bapak Presiden itu karena punya orang dekatnya, insya Allah lebih prioritaskan. Kenapa? Karena yang bawa siapa? Teman dekatnya, ya kan? Ngerasain kagak Pak? Punya hak privilege itu ketika kita punya kedekatan dengan orang-orang yang mulia. Apalagi ini dekatnya sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan, ya, oleh Syekh Ismail Al-Hamidi, fa in qila inna rahmata lin nabi hasila fa talabu tahsilul hasil. Kalau dikatakan sesungguhnya rahmat Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah terwujud, mau ngapain lagi kita mintain rahmat kepada buat Nabi Muhammad SAW? Wal jawab anal maksud bi sholatina alaihi talabu rahmah lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun. Ya. Maka jawabannya adalah kita memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum terwujud. Emang udah terwujud tapi belum terwujud terus supaya terus tadi saya sampaikan supaya Allah terus menambahkan rahmatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad nggak perlu mendapatkan rahmat dari kita, nggak perlu karena Nabi kita udah mulia. Kenapa kita mendoakan Nabi supaya mendapatkan keagungan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tadi semakin Nabi kita terangkat derajatnya, ya, itu akan membawa manfaatnya bukan buat beliau. Beliau mah udah maksum, ya, terhindar dari kesalahan dan sudah dijamin masuk surga. Tapi kita nih, bagaimana caranya nih? Kalau kagak nggak punya backup, bagaimana caranya nih supaya bisa gampang urusan kalau nggak punya backup? Iya, backingan pusat. Iya. Kalau nggak punya ordal bagaimana? Oh, makanya mau masuk surga juga harus punya ordal. Siapa ordalnya? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Passwordnya buat masuk surga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita harus yakin, kudu yakin, ya, manusia yang bisa nyelamatin kita nih, ya, ialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di akhirat nanti semuanya pada ngomong bagaimana ini saya, nafsi. Nabi Muhammad malah lagi sujud, lagi mikir, kenapa wahai Muhammad kau lagi sujud aja, lagi munajat sama Allah ditanya,
umati ya umat saya. Yang lain lagi pada mikirin diri saya. Nabi kita dibangkitin langsung, yang dia cari umat. Sampai turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah datangin manusia yang rasa sayangnya pengen banget kita semuanya selamat. Ya, sampai dia mau kakinya bengkak. Buat apa? Buat nunjukin rasa syukurnya, buat nunjukin ibadahnya beliau. Nih biar kata saya dijamin masuk surga, saya mau ngelakuin ini nih. Buat apa? Contoh buat umat saya. Padahal nggak perlu Nabi begitu. Supaya kita nih kalau beribadah capek, kita ibadah belum sampai kaki kita bengkak. Kalau bengkak emang gara-gara penyakit, kan? Bukan gara-gara ibadah. Tapi Rasul mau kayak gitu, kenapa? Karena Rasul pengen ikutin. Kalau kamu merasa capek, aku udah melakukan hal yang lebih berat dari kamu, tapi aku mau lakukan. Padahal gak ada kepentingannya buat. Aku ingin menunjukkan kepada kita semua umatnya, begitu sayangnya Rasul. Beliau mau mengorbankan jiwa raganya buat umatnya. Ya. Waktu perang Uhud, darah mengucur Nabi dalam peperangan. Yang Nabi pikirin bukan musuhnya, yang Nabi pikirin umatnya. Jangan apa nih darahnya netes ke bumi. Kenapa Pak? Kalau darahnya netes ke bumi, yang marah malaikat, yang marah Allah, dihancurin semuanya. Pak, kita kalau misalnya lagi kesel sama orang yang kita dipukul atau gitu ya, ada yang nawarin, mau nggak gue mati? Kira-kira kata kita apa? Udah buat. Terus kalian aja hajar, ya kan? Tapi dia Nabi kita Nabi Muhammad enggak, dia jagain darahnya jangan sampai netes ke bumi. Kalau sampai netes ke bumi, yang marah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Siapa yang dia pikirin? Umatnya. Dan bukan cuma teman dekatnya, sampai musuhnya dipikirin jangan sampai mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekalian ya, bagaimana mulianya Rasul kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat ya Allah bisawab ya, dan bisa menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Ya, saja yang benar dari Allah sama saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.